Warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watan fil alamin bi haqqi Muhammadin. Di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa menjalankan kegiatan kita, yaitu pembinaan iman dan takwa. Dapatkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua dari keluarga besar dan dua kita hadhihi wa dzurriyyati man rahimani kamiti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al-awliya wasyuhada was-shalihin والصحابة والتابعين قال فيهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون كل شيء أعلم قالوا ما أنتم إلا بشر إلا تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب ولم يكن له كفوا أحد وعلى ذريته وبنيه وذريته Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak kepala sekolah, Bapak-bapak wakil urusan, Ibu Bapak yang saya hormati, beserta staf tenaga pelaksana dan individual besar yang saya hormati pula, dan anak-anak yang berbahagia. Kita tolong ibu-ibu ini, kalau yang perempuan ada yang ngobrol, tarik dulu ke depan. Kebiasaan. Nanti kelihatan yang ngobrol, tarik ini ke depan. Apapun keadaan, kalau guru memanggil jangan lari. Kemarin itu kelas 9 sengaja sembunyi di belakang kelas, ngintip. Pak guru diintip, Pak guru lari, dia lari. Dipanggil sembunyi, malah mau kucing-kucingan. Coba Pak guru kejar, dia lari. Selama kamu masih mau sekolah di sini, kemanapun kamu lari pasti ketemu. Jadi jangan lari. Apapun kondisimu dipanggil, nyamperin. Bukan lari, itu lari karena punya dosa, merasa salah, betul enggak? Dan yang punya dosa dipanggil lari itu apa namanya? Yang punya dosa kalau dipanggil lari apa ya? Apa namanya? Maling kan? Kamu kan bukan maling tuh. Yang pertama, yang kedua, berkali-kali Pak Guru ketemukan jam mendekati waktu zuhur jam 11 ada yang ke musola. Ditanya mau ngapain? Mau sholat zuhur jam 11. Kemudian, mohon maaf ini, yang mau sholat itu kelas 9, kebetulan Pak Guru ngajar. Ini yang sholat ini justru yang membuat tanda tanya ini, betul nggak kalian mau sholat? Kemarin Pak Guru ketemukan, Pak Guru bawa. Rencananya mau dimasukkan ke kelasnya masing-masing, lari lagi. Ini terpaksa. Jadi tolong, kondisinya apapun, jangan kamu lari ketika dipanggil oleh guru. Paham? Kalian tahan 10 menit saja. Kuatnya 10 menit tahan. Ini kan vitamin D. Tolong ibu-ibu sekalian, kalau kelihatan ada yang perempuan, tarik aja. Tadi saya lihat yang sebelah kiri yang semangat baca itu si Dinda, maju Dinda. Ini gantungan kunci saya bawa dari Bandung. Amin sekali. Satu. Ya. Baik, tolong 10 menit. Di zaman dahulu ada seorang laki-laki soleh, ahli ibadah, yang kepanasan, maju depan. Tidak ada waktu sisa kecuali dia gunakan untuk beribadah. Biasanya adalah berdagang. Selesai berdagang, masuk kamar, berzikir, sholat sunat. Terus saja, itu yang dia lakukan. Sampai akhirnya pada suatu saat, ibunya datang. Diketuk pintunya, ternyata laki-laki ini sedang sholat sunat. Dipanggillah namanya. Siapa yang tahu? Siapa laki-laki itu? Saya kasih dari bulan bukit. Karena ahli ibadah dipanggil oleh ibunya, tapi dia sedang sholat. Saya tahu? Laki-laki itu bernama
Jure. Ibunya panggil, ya Jure. Satu kali. Jure bingung. Saya sedang sholat. Saya batalkan memenuhi panggilan ibu saya. Saya batal sholat saya. Atau saya tetap sholat dan saya biarkan ibu saya. Yang kedua kali ibunya panggil lagi. Jure. Bingung itu. Ibu saya yang melahirkan saya. Dia yang membesarkan saya. 9 bulan 10 hari saya dalam kandungannya. Tetesan darah, keringat dan air mata saya dilahirkan olehnya. Tapi sementara saya sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan saya dan menciptakan ibu saya. Akhirnya apa? Jure tetap bertahan dalam sholat. 3 kali ibunya memanggil, ya Jure. Lagi-lagi Jure tidak menjawab panggilannya. Ibunya pulang sambil berkata, ya Allah, jangan kau panggil Jure kecuali dia telah mendapatkan suatu ujian yang berat darimu. Tapi dia kan punya. Begitu selesai, Jure langsung keluar dicari ibunya. Ternyata ibunya sudah tidak ahli ibadah. Dia sedang sholat. Ibunya panggil 3 kali. Jure tidak menghiraukan panggilannya. Apa? Pada suatu saat ada seorang wanita nakal dalam keadaan hamil. Dia keliling dan berkata apa? Semua orang katakan, kalian kenal Jure? Kalian kenal Jure? Kalian kenal Jure? Semua orang tahu siapa yang kita kenal Jure. Laki-laki soleh ahli ibadah. Ada apa dengan Jure? Kalian mau dengarkan? Dengarkan. Jure yang kalian kenal, yang katanya ahli ibadah, saat ini akan aku bongkar kebusukan ini. Kalian lihat seperti ini. Sekarang aku sedang mengandung anak Jure, dan ketika aku meminta pertanggungjawaban kepada Jure, Jure tidak pernah mengakui. Akhirnya semua orang tanya, benar tidak ini? Jure melakukan hal itu. Kalian pasti tidak percaya ada perempuan ini. Kenapa? Karena kalian menganggap Jure adalah laki-laki yang soleh. Tapi inilah buktinya. Saya dalam keadaan mengandung anak Jure, dan Jure telah melakukan penghinaan terhadap saya, dan dia tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya pada saat itu tidak butuh waktu yang lama, nama Jure menjadi kotor. Jure harus menanggung malu setiap orang mencibir. Kenapa? Karena perilaku yang dilakukan oleh Jure versi wanita ini. Kalau orang jahat berbuat jahat bukan berita, betul nggak? Tapi ketika ada orang baik, kemudian dia melakukan hal kecil, itu pasti akan besar-besarkan. Kalau kata orang jurnalis, kalau ada anjing gigit manusia, itu bukan berita. Kenapa? Wajar, anjing gigit manusia. Yang jadi berita itu, kalau ada manusia gigit anjing, itu berita. Nah, kisah Jure ini persis seperti manusia gigit anjing. Orang soleh, orang baik, ternyata dia melakukan hal buruk. Maka pada saat itu, Jure harus berkeliling untuk melanjutkan. Saya tidak melakukan hal itu. Tidak mungkin saya melakukan itu. Itu adalah fitnah. Tapi orang sudah mencuri duluan. Alah, di mana ada malu ngaku? Akhirnya apa? Jure akan diadili. Kata Jure, tolong sebelum aku harus menerima hukuman ini, beri kesempatan kepadaku untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Berapa lama? Siapa yang tahu? Berapa lama? Jure minta waktu. Saya kasih gajian putih. Nih. Berapa lama Jure harus menunggu? Berapa? Katakan. Angkat tangan. Oke, berapa lama? Ada yang tahu? Angkat tangan. Berapa lama? 9 bulan. Angkat tangan, makanya nggak cukup. Oh ya, udah. Oh, enggak. Saya dulu, pegang. Berapa lama? Ya. Apa nih? Aku yang belum tuh. Dia aku ya. Ya, dia berhenti sama saya. Jure minta waktu kepada hakim pada saat itu, berikan kesempatan kepada saya sampai anak ini lahir. Betul itu. Ditunggu lama sampai akhirnya apa? Selama masa penantian, Jure harus menanggung malu. Kenapa? Semua orang mencibir, melihat Jure dengan pandangan yang sangat sinis. Sampai akhirnya waktu kelahiran itu tiba. Kumpulkan seluruh masyarakat yang ada. Jure akan membuktikan apakah dia bersalah atau tidak.
Ditunggu kelahirannya sampai akhirnya bayi itu lahir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bayi itu didorong pakai pelindungnya oleh jurus perutnya itu. 2 orang bayi yang begitu lahir bisa ngomong. 1 Nabi Isa, yang kedua bayi yang katanya anak jurus. Didorong oleh jurus pakai telunjuknya. Siapa ayahmu? Dengan izin Allah anak ini berkata, ayahku adalah penggembala kambing yang biasa menggembalakan kambing dan ibu. Langsung jurus takbir dari dulu. Apa kata jurus? Kalian sudah mendengarkan bahwa aku bukan pelakunya. Akhirnya semua orang, oh iya ternyata bukan jurus pelaku. Jurus melakukan kesalahan besar? Tidak. Jurus ahli maksiat? Tidak. Jurus ahli ibadah. Dia dipanggil oleh ibunya dalam keadaan sedang sholat 3 kali ibunya panggil, tapi jurus tidak menghiraukan. Akhirnya apa? Ibunya berkata, ya Allah jangan engkau panggil jurus kecuali engkau telah memberikan fitnah yang besar kepadanya. 9 bulan 10 hari jurus harus menanggung malu dengan dikatakan dia telah melakukan penghinaan terhadap seorang wanita. 9 bulan 10 hari. Akibat apa itu? Akibat apa? Apa yang dilakukan oleh jurus? Dia menerima sesuatu yang diucapkan oleh apa? Ibunya. Gara-gara ibunya merasa tidak dihargai, 3 kali dipanggil, jurus tidak memenuhi panggilan itu. Ada yang di sini setiap waktu beribadah, apalagi kalau misalkan berani melawan, berani membentak sampai orang tuanya nangis. Awas hati-hati. Kalau keluar sesuatu dari lisan ibumu terutama, hati-hati. Paham? Jadi tolong anak-anak, jadilah anak-anak yang soleh-soleh. Kalau kalian ingin berhasil, jaga pintu surga yang ada di rumahmu. Pintu surga itu ada di telapak kaki ibumu. Dan hati-hati, kehancuran malapetaka itu ada pada lisannya. Oleh karena itu jaga lisan. Jangan sampai ibu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap dirinya. Dan kepada kita orang tua, khususnya para ibu, hati-hati. Sejengkel apapun, karena ucapan seorang ibu itu lebih tajam daripada silen. Terakhir, 1 menit lagi. Ini saya kasih lagi. Siapa tahu? Siapa yang diucap silen? Ada yang tahu? Angkat tangan mereka saudara. Siapa saya sudah tahu nggak? Kamu yang mengucapkan baik-baik tahu. Saya sudah itu yang menjadi imam di Masjid Al-Haramain, Mekah dan Madinah. Sudah kecil tidak beda dengan Fahrul dan Iman yang kemarin dipanggil malam lagi. Mungkin lebih hebat daripada Fahrul. Apa yang dilakukan oleh Sudes kecil ketika ibunya sudah menyiapkan makanan untuk ayah Sudes, suami daripada ibunya. Sudes kecil datang, cincin, ambil pasir, ditaburi itu piring itu. Dengan apa? Dengan pasir. Apa yang harus dilakukan? Sudah menyiapkan makanan untuk suami, anaknya datang, kemudian apa? Bawa pasir, ditaburi. Tapi solehannya ibu Sudes, dia berkata apa? Hei Sudes, itu untuk ayahmu. Kenapa kamu taburi dengan pasir? Awas ya, mudah-mudahan kamu besar kelak menjadi imam masjid Al-Makkah Al-Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Dan ternyata sudah besar. Betul, sekarang beliau menjadi imam masjid di Mekah dan di Madinah. Hei Fahrul, mudah-mudahan nanti kamu yang biasanya lari-lari karena kabur dikejar-kejar oleh saya, pada suatu saat kamu jadi juara maraton. Fahrul, yang aminkan kamu itu banyak, tapi saya yang kalau kamu. Paham ya? Tolong jaga kalian berada di ibu bapak. Paham? Iya orang ini. Saya kasih hadiah. Besok jangan ngobrol.
Bismillahirrahmanirrahim. Iman Al-Fatihah itu ayahnya buat yang terjatuh sholat kita yang kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan oleh mental menerima amal ibadah almarhum, mengampuni segala hilaf dan salahnya, melapangkan kuburnya, mengantarkan almarhum di tempat yang mulia di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وجميع المؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من السخط والنار. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا يا مخلد القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا الحق وارزقنا اتباعه وإلى الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر ولا تعاقب الكتاب من جبال أجمعين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واغفره. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واغفرها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفرهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وكلنا ولهم. وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan acara kita di pagi hari ini berakhir pulang. Tapi sebelumnya akhiri nanti berkasihnya dibukukan. Ya, kasih temannya, nanti temannya yang depan memberikan ke ofisnya. Untuk berakhirnya acara ini mari sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.